Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini adalah kegiatan merayakan ulang tahun Zahra Habibah yang ke-14 tahun, di mana dia lahir pada pukul 2 pagi di Rumah Sakit Salak. Kelahiran Zahra menjadi awal dia melihat sebuah kehidupan di dunia ini. Zahra saat ini berusia 14 tahun. Di usia 14 tahun itu adalah masa-masa pra-remaja dan remajanya Zahra, di mana pengaruh-pengaruh budaya, hal-hal negatif maupun positif itu pasti banyak ya. Termasuk masa-masa remaja seperti teman-teman sekarang yang sekarang jalan dari SMP itu pengaruhnya luar biasa. Untuk itu sebenarnya inti dari memperingati hari kelahiran adalah sebagai wujud rasa syukur. Kita masih diberikan kesehatan, rasa syukur masih diberikan panjang umur dan kecerdasan yang memang Zahra selama ini dalam perjalanan waktunya bisa berprestasi. Tentunya inilah menjadi suatu introspeksi diri agar lebih baik di kemudian hari. Karena kerangka pondasi kehidupan ke depan dimulai daripada masa kalian semua atau Zahra saat ini bijak. Kalau kita tidak punya prinsip-prinsip untuk masa depan, karena kalian itu dihadapi dengan sebuah tantangan persaingan besar, persaingan generasi muda yang memang nanti bersaing, punya pekerjaan, yang jadi nanti punya pekerjaan apapun. Tetapi kalau kalian tidak punya kecerdasan, tidak punya hal kreatif, tentunya akan menjadi sia-sia. Jadikan masa muda kalian itu untuk menyusun sebuah prinsip-prinsip tujuan ke depan itu yang lebih baik. Hidup itu simpel. Musuh terbesar kalian itu ada diri kalian sendiri. Nah, di hari ulang tahun Zahra, yang pertama bersyukur bisa hadir walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Silakan nanti setelah ini mau tertawa, bercanda untuk memotivasi Zahra dan lain sebagainya. Saya di sini hanya membuka selaku orang tua untuk mengingatkan Zahra di usia yang 14 tahun, 3 tahun ke depan adalah masa usia 17 tahun. Agar lebih baik lagi, lebih disiplin lagi, dan yang lebih banyak kawan. Siapapun teman-teman yang ada, jadikan sahabat. Walaupun musuh, walaupun dia nyakitin atau seperti apapun, kamu berperilaku baik. Itu karena akan lebih baik. Apalagi sekarang menjadi ketua OSIS, dibantu ya teman-teman semua gitu ya kan. Dalam konteks kebersamaan ini terus jalan kan. Bahkan kalau malam Sabtu besok bikin aja nasi panjang di hutan, jadi makannya banyak ya, jadi biar bersahabat semua tuh, kumpul-kumpul semua. Semoga Zahra lebih baik ya, semakin lebih berwawasan, cerdas, semakin lebih baik, disiplin, terus merangkul, bersahabat. Yang nakal ajak berteman, jadikan posisi yang lebih baik, positif. Yang belajarnya kurang, ajarin biar sama-sama belajar. Terus sama-sama pintar, saling mengisi untuk membantu teman-temannya yang belum bisa. Jadi saling bisa lebih baik. Itu saja buat Zahra. Zahra itu kalau punya salah, papanya suka hanya sekedar tulisan saja. Contoh, ketika dia lupa sesuatu, hanya cuma sekedar tulisan, Zahra berjanji tidak akan mengulang lagi. 100 kali kamu buat ya. Tulis 100 kali, agar dia belum mengingat apa kesalahan dia dan memperbaikinya lagi. Tentunya Zahra selama dia dari kecil sampai sekarang, dia tidak merepotkan orang tua. Jadi anak nggak pernah minta tuntutan mengerengek-rengek dari kecil sampai sekarang. Prinsip orang tuanya hanya simpel. Kalau sudah punya uang, rezeki, nanti diberikan apa yang kamu inginkan. Kamu tunjuk apa yang kamu mau saat ini.
Kalau sudah ada uangnya, kamu bisa dapatkan. Jadi prinsip itu yang diajarkan ke Zahra, sehingga dia tidak tidak banyak minta gitu. Nah itu juga belajar ya buat teman-teman, prihatin kepada orang tua, karena susah cari kerjaan itu susah. Jadi kita ini justru harus memberikan kebanggaan kepada orang tua ya. Bersahabatlah, bertemanlah, biar menjadi hal yang lebih baik ya. Sekarang Zahra juga mengucapkan suatu pesan baik ke teman-temannya maupun harapan ke depan, baru nanti kita berdoa bersama. Setelah itu tiup lilin, baru makan bersama. Malam Sabtu rencananya mau bakar-bakar, silakan ya, itu aja. Silakan Zahra ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Maaf cuman begini aja. Dan juga terima kasih untuk kakak dan Lucy yang udah beliin kue ulang tahun, beliin buat makanan buat teman-teman. Semoga diberikan apa yang diberikan hari ini. Harapannya bisa menjadi anak yang berguna, maaf terhadap salah. Jadi selama dari kecil yang ngurusin berjasa itu adalah utinya. Utinya sampai 5 tahun Zahra tuh diurusin, dikasih sayang. Tadi pagi bapaknya pesan, sebelum acara kamu ziarah dulu ke makam uti kamu. Kamu doakan uti kamu yang dari kecil kamu bayi mandiin kamu itu, kamu ingat doain. Kenapa harus ada ziarah ke makam? Biar kita selalu ingat kepada orang tua. Dan pastinya walaupun kecil seperti ini, kita mempunyai kesan. Hidup itu tidak akan pernah abadi. Besok, 2 hari, 3 hari ke depan, tentunya kita belum bisa bertemu lagi saat itu. Hal apa yang harus kita lakukan? Hidup itu harus bisa tegas untuk diri kita sendiri, bisa mengarahkan diri kita lebih baik. Gak ada yang abadi, gak ada kanan yang dari kecil Zahra, dia tidak pernah terlepas dari perayaan ulang tahun. Selalu diperhatikan, jadi gak pernah putus, setiap tahun pasti ada. Bahkan dibangunin malam, yang tahun kemarin juga ya malam ya malam kita bikin prank-prankan ya. Lampunya bikin gempa ya. Jadi itulah suatu penilaian orang tua tuh, rasa perhatian orang tua tuh besar, rasa sayang orang tua tuh besar. Nah saya juga pernah bilang sama dia, kamu harus merasa bersyukur. Mungkin diantara orang tua yang lain juga belum seperti orang tua kamu yang memberikan perhatian. Ada juga yang cuek saja ya kan? Tetapi kita jangan pernah benci kepada orang tua. Paham ya? Jadi itu aja untuk pembelajaran hari ini. Kita hidup ini di masa remaja kita, apalagi perempuan. Perempuan tuh harus menjaga kehormatan. Ada laki-laki yang memang coba untuk puberitas, rasa suka, dekat-dekat, hati-hati. Karena kalau sudah bebas dalam pergaulan, kamu akan nyesel seumur hidup kamu. Ya jadi selaku anak nih, kita ketika melihat orang tua kita bekerja yang misalkan dia kerja cuma cari uang lewat ojek, ada juga yang berdagang, ada yang juga cuma macul doang, bersyukur. Kita punya prinsip hidup, saya harus lebih baik daripada orang tua saya, agar apa yang beliau berikan kepada saya dari sebuah butiran padi yang berupa beras,
yang orang tua cari rezekinya buat kamu itu bermanfaat buat kita. Selama masih punya orang tua, saya sudah tidak punya ibu, putihnya sudah tidak ada. Bersyukurlah yang masih punya 2 orang tua, sayangilah beliau. Ini juga tidak punya bapak, jadi sayangilah selama masih punya orang tua. Walaupun sederhana, tapi makna ulang tahun ini bisa bermakna dan memiliki pesan-pesan yang luar biasa. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan Zahra sukses dan cita-citakannya tercapai, lebih dewasa lagi, banyak temannya mau nakal, gabung, akhirnya ikut pada sisi yang positif. Ya, belajar memimpin pertama adalah memimpin diri kita sendiri. Ketika kita sudah memimpin diri kita sendiri dan mengendalikan diri kita sendiri, bahkan sudah dekat sama Sang Pencipta, tahu benar dan salah, larangannya kita jaga, jangan sampai mengikuti, bahkan kita mengikuti kebenaran, tentunya pasti akan kita dapatkan sesuatu kebaikan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Hidup itu ada 2, kebohongan, kejujuran. Gak ada yang manusia jujur terus, pasti pernah bohong. Hidup itu ada 2, muda sama tua. Gak ada muda terus, pasti ada tua. Hidup itu ada 2, sehat sama sakit. Gak ada yang sakit terus, pasti ada sakit. Hidup itu 2, sedih, senang. Ada waktunya hati kita senang, bahagia. Ada waktunya sedih, tapi jangan pernah menjustifikasi hukum diri kita sendiri. Menghukum diri kita sendiri itu sehingga kita menjadi tidak terbuka, bebas, terkunci. Jadi harus bebas. Ya. Manusia itu hidup penuh banyak ujian, cobaan. Kita belum tahu nanti arah ke depan kita seperti apa. Yang terpenting inilah, paham ya? Baik, sekali lagi mungkin itu saja tadi harapan dari Zahra sudah selesai. Ada lagi disampaikan Zahra? Sudah. Inilah orang tua Zahra yang memberikan perhatian buat Zahra agar bisa lebih dewasa, yang pastinya memberikan kebanggaan buat orang tua. Ya, jadi inilah orang tua Zahra yang memang agak sedikit kelihatan galak, tapi sebenarnya bisa bikin ketawa. Ya, kalau bikin ketawa gimana kemarin kaki ngangkat aja. Udah mama Zahra kan udah Kalau hidup itu tau nggak, kayak manis asam asin enak rasanya, itu permen apa tuh? asin. Nano. Tahu Pak, Sandy. Jadi hidup itu beragam ya, dinamis, bisa menyesuaikan situasi kondisi. Oke. Baik, kita renungkan sebelum berdoa. Siapa kita? Tentunya kita melihat kembali kepada jati diri manusia. Manusia diciptakan dari saripati tanah yang ditaruh ke dalam rahim ibu dan tercinta selama 9 bulan. Kita di dalam 9 bulan itu, orang tua kita benar-benar berjuang antara hidup dan mati. Ibu ketika melahirkan kita, ibu kita itu benar-benar berjuang semampu dengan rasa sakitnya. Lahirlah kita ke dunia ini. Dari hubungan antara ibu dan bapak kita yang saling sayang menyayangi, lahirlah bayi yang mungil tanpa bisa apa-apa, polos. Nah, disitulah asal muasal kita pertama kali melihat bumi kita berpijak. Kita dibesarkan dengan perjuangan orang tua mencari uang kesana sini, pinjem kesana sini, kerja keras luar biasa, bahkan sampai ada yang memang kecelakaan lah dan lain sebagainya, sampai sakit dan sebagainya demi anak. Sampai dia besar, dia biayakan lagi tuh sekolahnya. Besok ditanyain biaya sekolah dari mana, minta bantuan lagi dan sebagainya. Ada yang dagang dan sebagainya. Itu perjuangan 2 orang tua kita untuk kita. Sehingga masa-masa kalian seperti ini, bersyukurlah